Pada episode sebelumnya, Mahesa terkejut karena pocong duluh yang ia simpan di dalam bilik tiba-tiba saja menghilang. Ternyata pocong itu dibawa oleh 3 orang pekerja tambang ke distrik Wajo untuk dipamerkan. Terjadilah kerumunan di distrik Wajo. Mereka semua ingin melihat wujud asli pocong duluh yang selama ini hanya mereka dengar dari mulut ke mulut. Di tengah-tengah kerumunan itu, tubuh duluh diikat pada sebuah tiang. Kedua matanya masih terpejam. Ada keris yang menancap di tubuhnya. Tak ada yang berani mencabut keris itu karena mereka tahu kalau sampai kerisnya dicabut, maka Duluh akan bangkit kembali. Hal itu mereka dengar dari mitos yang sangat melegenda. Si penambang batu bara dan 2 rekannya berdiri mengelilingi pocong Duluh. Mereka malah menjadikan Duluh sebagai alat bisnis. Jadi, setiap orang yang ingin menyentuh tubuh Duluh, maka mereka harus bayar 200 perak pada si penambang batu bara. Karena penasaran, banyak orang yang rela mengeluarkan uangnya demi menyentuh pocong Duluh. Tak lama kemudian, Mahesa tiba di distrik Wajo. Banyak orang yang mengantri ingin menyentuh pocong Duluh. "Jangan sentuh pocong itu!" teriak Mahesa. Semua orang menoleh pada bocah tambang tersebut. Tapi kemudian tak ada yang peduli pada Mahesa. Mereka tetap mengantri untuk mendapatkan giliran. Sementara itu, Mahesa kesulitan mendekati Duluh karena terhalang oleh banyak orang. Dan tiba-tiba saja terdengarlah suara tembakan dari kejauhan. Ada 5 aparat pemerintah yang berdatangan. Seketika saja kerumunan itu pecah. Mereka lari ketakutan. Sedangkan 3 pekerja tambang tetap berdiri mengelilingi pocong Duluh. Mereka tidak akan menyerahkan pocong itu pada aparat. "Serahkan pocong itu pada kami," kata salah satu aparat. Tapi ketiga pekerja tambang malah menghalangi para aparat. Aparat pun memukul punggung mereka dengan gagang senapan. Ketiga pekerja tambang itu pun terkapar tak berdaya di atas tanah. Satu persatu tali tampar yang mengikat tubuh Duluh dilepas. Mereka menggotong tubuh Duluh lalu menaikkannya ke atas mobil pickup jadul. Sementara itu, Mahesa yang dari tadi sembunyi di balik dinding ruko, ia langsung meraih sepeda ontel dan mengejar mobil pickup tersebut. Si pemilik sepeda ontel berteriak minta tolong. Dia kesal karena sepedanya dicuri oleh Mahesa. Untung saja laju mobil pickup cukup lambat sehingga Mahesa mampu mengejarnya. Mobil aparat berhenti di depan sebuah gedung. Ternyata mereka membawa Duluh ke kantor. Mahesa pun mengendap-endap ke belakang gedung. Dia mengintip melalui sebuah kaca yang sudah buram. Lalu, ia pun melihat pocong Duluh dibaringkan sembarangan di atas lantai. Entah apa yang akan mereka lakukan dengan pocong itu. Kalau sudah berurusan dengan aparat pemerintah, Mahesa tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun memutuskan untuk kembali ke pertambangan. Mahesa sempat dimaki-maki ketika mengembalikan sepeda ontel milik salah seorang warga Tionghoa di distrik Wajo. Singkat cerita, malam pun larut. Setelah menjual hasil tambang ke tengkulak, segera Mahesa pulang. Setibanya di rumah Paman Galih, ia pun mengetuk pintu rumah itu. Paman Galih keluar bersama kedua anak laki-lakinya yang masih berumur 10 tahunan. Hal pertama yang ditanyakan oleh Paman Galih adalah soal uang. Mahesa tidak bisa menyembunyikan seperak pun penghasilannya karena Paman Galih menggeledah seluruh pakaian Mahesa. Setelah itu Mahesa disuruh masuk. Segera ia menuju kamar mandi. Dan kebetulan ia melintasi kamar Paman Galih. Mahesa pun berhenti sejenak. Dia melihat Bimirah masih terbaring di atas tempat tidurnya. Sebenarnya ada rasa kasihan dalam hati Mahesa. Tapi kalau dia mengingat-ingat soal perilaku bibinya itu, Mahesa jelas marah. Lalu ia pun masuk ke kamar mandi. Selesai mandi, Mahesa mengganti pakaiannya. Namun tali pocong Duluh masih ia kenakan sebagai sabuk. Segera Mahesa naik ke atas ranjangnya lalu memejamkan mata. Baru saja Mahesa mau tidur, Paman Galih teriak-teriak memanggil namanya dengan nada tinggi sambil menggedor pintu kamar Mahesa. Buru-buru Mahesa membukakan pintu. "Ada apa, Paman?" tanya Mahesa. "Air di bak kita habis, sana timba air dulu," bentak Paman Galih. "Aku lelah, Paman, nanti pagi saja aku timba airnya," jawab Mahesa dengan matanya yang sayu karena sangat ngantuk. Mendengar penolakan itu, Paman Galih langsung marah. Dia menendang tubuh Mahesa sampai terjungkal. Anak itu meringis kesakitan. Tidak cukup sampai di situ, Paman Galih mendekati Mahesa dan langsung menampar pipi anak itu berkali-kali. Mahesa dengan sigap melindungi wajahnya, tapi tidak berhasil.
Paman Galih menamparnya dengan sangat brutal. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba saja kedua mata Mahesa berubah menjadi merah sekali. Dia langsung mencekik leher Paman Galih dengan sangat kuat. Malam itu tenaga Mahesa sangat tidak wajar, seperti ada yang merasuki tubuhnya. Paman Galih tidak bisa berkata apa-apa. Napasnya tersengal-sengal. Mahesa berdiri sambil mengangkat tubuh Paman Galih. Anak itu sama sekali tidak mau melepaskan cekikannya, hingga akhirnya Paman Galih tewas seketika. Kedua mata Paman Galih melotot, lidahnya terjulur keluar, air liur menetes ke lantai. Dan setelah Paman Galih tewas, barulah Mahesa melepaskannya. Tak lama kemudian, kedua mata Mahesa berubah seperti sedia kala. Dia sangat terkejut saat melihat Paman Galih yang tiba-tiba saja tewas. Mahesa tidak menyadari apa yang sudah ia perbuat barusan karena tubuhnya seperti ada yang mengendalikan. Dan tanpa pikir panjang lagi, Mahesa menutup pintu kamarnya karena takut ketahuan. Dia bingung harus bagaimana. Mahesa pasti dipenjara kalau sampai Bimirah melaporkan kejadian ini. Sampai tengah malam, Mahesa tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan bagaimana caranya melenyapkan jasad Paman Galih. Akhirnya, Mahesa memutuskan untuk mengubur jasad lelaki itu di belakang rumah. Untung saja Bimirah dan kedua anaknya tidak memergoki aksi Mahesa. Setelah itu, Mahesa kembali ke kamarnya. Dia membaringkan diri di atas tempat tidur. Kini, dia memikirkan Pocong Duloh. Apa yang akan dilakukan para aparat itu terhadap Pocong Duloh? Tanya Mahesa dalam benaknya. Dan bagaimana cara Mahesa agar bisa merebut kembali pocong itu? Tiba-tiba saja terlintas dalam benak Mahesa kalau dia ingin sekali membunuh para aparat itu agar Pocong Duloh bisa ia rebut kembali. Tapi apalah daya, Mahesa hanya seorang kulit tambang. Dia tidak akan mampu melakukan itu. Keesokan paginya, Bimirah memanggil-manggil Mahesa. Wanita itu masih terbaring di atas tempat tidurnya. Tampak kedua anak Bimirah duduk di samping ranjang. Wanita tersebut menanyakan keberadaan Paman Galih. Mahesa memberitahu Bimirah kalau Paman Galih sudah pergi ke pertambangan. Untungnya Bimirah percaya saja. Dan tanpa banyak bicara lagi, Mahesa berangkat menuju pertambangan untuk bekerja. Namun di tengah-tengah perjalanan, dia melihat puluhan orang berbondong-bondong menuju gedung aparat. Mahesa pun penasaran. Ia lalu mengikuti gerombolan orang itu. Setibanya di gedung aparat, Mahesa melihat cipratan darah pada jendela gedung. Juga ada potongan tangan yang tergeletak di halaman gedung. Ini ada apa? Tanya Mahesa pada salah satu warga. Katanya semalam para aparat itu kesurupan dan saling bunuh satu sama lain, ucap warga. Seketika saja Mahesa kaget. Wajahnya ketakutan. Dia mundur beberapa langkah. Kemudian Mahesa lari ke belakang gedung untuk mengintip keadaan Pocong Duloh. Ternyata pocong itu masih terbaring di atas lantai. Mahesa yakin semua ini pasti ulah Pocong Duloh. Sudah 2 kali Mahesa memikirkan hal-hal jahat dan ujung-ujungnya jadi kenyataan. Tapi kenapa Duloh mau menuruti kata hati Mahesa? Apa jangan-jangan karena Mahesa memakai tali Pocong Duloh? Mahesa terus bertanya-tanya dalam hatinya. Ia menyingsingkan kaos kumalnya lalu memegang tali Pocong Duloh yang ia kenakan sebagai sabuk. Tak lama kemudian, para aparat dari luar daerah berdatangan. Mereka bingung apa penyebab dari kejadian aneh ini. Salah satu aparat memeriksa seluruh ruangan gedung. Ia pun menemukan jasad Duloh yang terbaring di atas lantai. Kemudian jasad itu diseret keluar. Pasti gara-gara ini, kata aparat. Iya, ini pasti Pocong Duloh. Ciri-cirinya sama seperti yang dikatakan mitos, ucap aparat lainnya. Harus kita apakan pocong ini? Tanya rekannya. Bakar saja, jawab salah satu aparat. Ya, mereka pun sepakat untuk membakar Duloh. Tak ada satu orang pun yang tahu kalau tubuh Duloh tidak bisa dibakar. Sekalipun kulit Duloh melepuh, dia akan kembali seperti semula berkat ajian Pancasona. Duloh dinaikkan ke atas mobil pickup. Ia dibawa ke tengah hutan yang jaraknya lumayan jauh dari distrik Wajo. Mereka juga membawa setumpuk kayu bakar dan minyak tanah. Setibanya di hutan, tubuh Duloh dibaringkan di atas tanah. Mereka juga menindih tubuh Duloh dengan tumpukan kayu bakar. Api menyala berkobar-kobar.
Tak lama kemudian, para aparat itu pergi meninggalkan Duloh. Ternyata secara diam-diam Mahesa mengikuti para aparat tersebut sampai ke hutan. Ia bersembunyi di balik pepohonan. Setelah mereka pergi, barulah Mahesa mendekati kobaran api. Dia bingung bagaimana cara memadamkannya. Beberapa saat kemudian, Mahesa mendengar suara gemeletuk di tengah-tengah kobaran api. Satu persatu kayu bakar itu berjatuhan seperti ada seseorang yang hendak bangkit dari dalam tumpukan kayu bakar. Mahesa terheran-heran melihat kejadian itu. Dan dari kobaran api itulah muncul sosok Duloh yang sedang berdiri. Tampaknya api tidak mempan membakar tubuh Duloh. Mahesa ketakutan. Dia mundur beberapa langkah lalu bersembunyi lagi di balik pohon besar. Dia takut tapi penasaran. Beberapa jam kemudian setelah api itu padam, wujud Duloh semakin terlihat jelas. Kedua matanya masih terpejam. Kain putih yang membungkusnya tampak dipenuhi noda arang. Pelan-pelan Mahesa mendekati pocong Duloh. Dan entah dari mana datangnya, seperti ada seseorang yang berbisik di telinga Mahesa. "Cabut keris itu." Begitulah bisikan yang didengarnya. Mahesa menelan ludahnya sendiri dan dengan ragu-ragu ia pun mencabut keris. Keris itu terasa panas. Mahesa pun meringis kesakitan. Dan saat Mahesa melirik kembali ke arah pocong Duloh, kedua mata pocong itu melotot. Lalu Duloh merintih. "Getih!" Begitu rintih Duloh. "Apa kau akan membunuhku?" tanya Mahesa ragu-ragu. Duloh tak menjawab. Pocong itu memang tidak bisa mengucapkan apapun kecuali kata getih. Mahesa tidak tahu apa yang harus ia lakukan terhadap pocong Duloh. Ia pun mencoba mengangkat tubuh pocong tersebut. Tapi tidak bisa. Entah kenapa kini tubuh Duloh berat sekali seperti batu. Padahal beberapa hari lalu Mahesa mampu menyeretnya. Ia coba cara lain. Anak itu menendang kaki Duloh agar terjungkal. Tapi tetap tidak berhasil. Yang ada malah Mahesa kesakitan. Ya sudah, mau diapakan lagi? Mahesa tak akan bisa membawa pocong Duloh ke rumahnya. Dia pun menyerah dan pergi begitu saja meninggalkan Duloh di tengah hutan. Hari itu Mahesa bekerja seperti sedia kala. Dia berhasil mengumpulkan batu bara yang lumayan banyak. Dan tepat jam 7 malam, dia membawa batu bara itu ke tengkulak di distrik Wajo. Nama tengkulak itu adalah Abah Samin. Dia sudah lama sekali menjadi tengkulak batu bara di distrik Wajo. Namun sayangnya, dia seringkali berlaku curang dengan mempermainkan harga beli batu bara dari para penambang ilegal. Dan tentunya Mahesa si anak tambang itu sering dicurangi oleh Abah Samin. Seperti malam itu, Mahesa merasa harga jual batu baranya semakin murah saja. Ia hanya dibayar 900 perak. Padahal batu baranya lebih banyak dari yang kemarin. "Kenapa jadi sangat murah, Bah?" tanya Mahesa. "Harga batu bara di kota sekarang turun, jadi aku harus menyesuaikannya," jawab Abah Samin. Jelas dia berbohong. Mahesa pun menerima uang 900 perak itu dan beranjak pergi. Namun, ia sempat melihat seorang lelaki pekerja tambang berwajah sangar sedang menjual batu baranya pada Abah Samin. Anehnya, walaupun batu bara yang dibawa si lelaki lebih sedikit dibanding punya Mahesa, lelaki itu malah menerima uang 1.500 perak. Abah Samin memang pengecut. Dia pilih-pilih muka kalau berbisnis. Mahesa kesal dan dia ingin sekali melihat Abah Samin celaka. Tak lama setelah pikiran itu melintas di benak Mahesa, tiba-tiba saja pocong Duloh muncul dari belakang Abah Samin. Duloh menerkam lelaki tua itu sampai tenggorokannya keluar. Tak butuh waktu lama, Abah Samin pun tewas. Pocong Duloh dengan ganas mencabik tubuhnya lalu menjilati darahnya. Mahesa lari ketakutan, napasnya ngos-ngosan. Setibanya di rumah, dia langsung mengunci pintu dan masuk ke dalam kamarnya. Kedua anak Bimirah mengetuk pintu. Mereka berdua marah pada Mahesa karena Paman Galih tak kunjung pulang. "Diam kalian!" bentak Mahesa dari dalam kamarnya. Bimirah tidak terima mendengar kedua anaknya dibentak. Wanita itu memaksa dirinya untuk turun dari ranjang dan dengan tertatih-tatih, Bimirah menghampiri kamar Mahesa. "Keluar kau bajingan!" bentak Bimirah. Wajahnya sangat marah. Ingin sekali Bimirah meludahi wajah Mahesa. Tapi bocah tambang itu tidak mau keluar. Ternyata Bimirah pantang menyerah. Dia terus menggedor-gedor pintu kamarnya Mahesa hingga akhirnya pintu itu perlahan terbuka dengan sendirinya. Kamar Mahesa tampak gelap. Bimirah tidak bisa melihat keberadaan Mahesa. "Mahesa?" panggil Bimirah.
Perlahan wanita itu masuk ke dalam kamarnya Mahesa. Dan baru saja 2 langkah, wanita itu langsung menjerit histeris lantaran Pocong Duloh tiba-tiba muncul dari atas. Ia bergelantungan pada langit-langit kamar. Kedua mulutnya masih mengeluarkan darah segar. Geteh, lirih Duloh. Dengan tertatih-tatih, Bimirah keluar dari kamar Mahesa. Ia menuntun kedua anaknya untuk menjauh dari kamar itu. Mereka hendak keluar rumah, tapi entah kenapa kunci pintu rumah itu susah sekali dibuka. Seperti ada energi gaib yang sengaja mengunci mereka di dalam rumah. Lalu Bimirah dengan kedua anaknya masuk ke dalam kamar. Ia pun mengunci pintu kamarnya. Mereka bertiga sangat ketakutan. Selang beberapa saat terdengarlah suara derit pintu kamar Mahesa. Seperti ada seseorang yang keluar dari kamar itu. Tampaklah Pocong Duloh melayang perlahan menghampiri kamarnya Bimirah. Geteh, lirih Duloh dari balik pintu kamar. Bimirah dan kedua anaknya berteriak minta tolong. Sialnya, jendela kamar Bimirah itu permanen dan berukuran kecil. Ia melambai-lambaikan tangannya pada kaca jendela berharap ada orang yang melihatnya. Kini Pocong Duloh secara ajaib sudah berada di dalam kamar Bimirah. Mereka semakin menjerit ketakutan saat melihat wujud Pocong Duloh. Dari luar kamar, Mahesa berbicara dengan suaranya yang lirih. "Bunuh Bimirah," ucap Mahesa. Pocong Duloh pun langsung meraung, matanya melotot, giginya lancip, air liur keluar dari mulutnya. Dan sambil berteriak, buru-buru Bimirah mengambil sebuah asbak lalu memecahkan kaca jendela dengan menggunakan asbak tersebut. Dia berusaha mengeluarkan kedua anaknya, tapi tidak keburu. Pocong Duloh menerkam Bimirah dengan sangat ganas. Saat Pocong Duloh sedang menghabisi nyawa Bimirah, ada orang yang kebetulan melintas di dekat rumah Bimirah. Dan dari kaca jendela yang pecah itu, ia melihat tangan Bimirah berlumur darah. Ia juga mendengar kedua anak Bimirah yang menjerit minta tolong. Orang itu masih berdiri di dekat jendela kamarnya Bimirah, dan saat ia hendak mendekati rumah itu, tampaklah Pocong Duloh dari balik jendela dengan wajahnya yang berlumur darah. Orang itu pun lari sambil berteriak minta tolong. Warga langsung geger. Mereka berbondong-bondong melapor pada aparat tentang kejadian itu. Selang beberapa saat, rombongan mobil aparat mendatangi rumah Bimirah. Jumlah mereka ada 20 orang. Semuanya memegang senjata laras panjang. Mereka mengepung rumah Bimirah sambil menodongkan senjata ke arah rumah tersebut. "Siapapun yang ada di dalam, keluarlah. Kau sudah dikepung," bentak salah seorang komandan. Tapi tidak ada pergerakan apapun dari dalam rumah itu. Bahkan seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Si komandan tidak mau ambil risiko. Dia tetap menahan pasukannya agar tidak masuk ke dalam rumah dengan gegabah. "Sekali lagi kami peringatkan, keluarlah atau kami bom rumah ini," ancam komandan. Para anggotanya tetap dalam posisi siaga. Dan tak lama kemudian, akhirnya pintu rumah terbuka perlahan. Entah siapa yang akan keluar dari rumah itu. Yang jelas, semua anggota semakin siaga. Mereka semakin erat memegang senjatanya masing-masing. Bersambung